pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Mulai hari ini, warga yang akan membeli gas LPG 3 kg wajib membawa KTP. Seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur ditangkap karena menipu kontraktor soal pemberian proyek. Sejumlah tempat wisata masih ramai dikunjungi warga yang merayakan libur tahun baru. Seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU Kabupaten Lampung Timur ditangkap Polres Metro karena penipuan setoran fee proyek. Tersangka Heri Johan menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU, dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor yang jadi korbannya. Sini aja, Bang. Kerugian korban 200 juta rupiah. Modus tersangka yakni meminta uang kepada korban dan korban dijanjikan akan mendapatkan proyek di Dinas PU Lampung Timur. Namun setelah lebih dari 1 bulan, proyek yang dijanjikan tersangka tidak kunjung ada. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap uang setoran proyek tersebut juga mengalir ke sejumlah pejabat di Dinas PU Lampung Timur dan sebagian uangnya untuk membiayai perbaikan kantor Dinas PU. Untuk secara lisan yang saya tanya, uang tersebut digunakan untuk membangun atau merenovasi kantor Dinas PU. Dia juga menyampaikan ada aliran dana tersebut masuk ke Kadis PU yang lama yang pindah ke Dinas Lingkungan Hidup. Yang diterangkan oleh dia. Kemudian ada juga dia kasih dana setor ke Kadis PU yang baru. Menurut polisi, korban penipuan setoran fee proyek lebih dari 4 orang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengetahui keterlibatan pejabat lain yang menerima uang fee proyek tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Seorang pegawai bank pemerintah berinisial AB ditangkap Kejaksaan Negeri Lampung Selatan karena menkorupsi dana perusahaan dalam program pencairan kredit usaha rakyat atau KUR khusus bagi petani. Kerugian perusahaan lebih dari 1,6 miliar rupiah. Kejahatan tersangka bermodus meloloskan kredit yang tidak sesuai prosedur perusahaan serta menggunakan data fiktif dalam pencairan dana KUR bagi petani Desa Bandar Dalam, Lampung Selatan. Dana pinjaman yang cair dari bank tidak sampai kepada para petani. Terdapat 47 petani di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo yang mengikuti program KUR Tani dengan total penyaluran sebesar Rp2.171.282.106. Dari 47 debitur tersebut, 35 ya dalam proses pengajuan kredit KUR-nya tidak sesuai dengan persyaratan. Kasus ini terungkap setelah para petani menanyakan dana kredit mereka yang tidak kunjung cair di bank tempat tersangka bekerja. Pada kasus ini, Kejari menyita barang bukti dokumen fiktif yang dibuat tersangka. Sementara untuk uang miliaran rupiah tersebut telah habis digunakan tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Awal tahun 2024 ini jadi kisah buruk bagi dua pria ini karena harus menjalani hidup di dalam penjara dalam waktu yang lama. Mereka ditangkap polisi karena membobol rumah dan penadah ponsel curian.
tersangka pembobol rumah Ilham Ansori, warga desa Kampung Baru, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Sementara tersangka penadah ponsel curian bernama Arif Pratama, warga Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Kedua itu udah pulang. Tersangka Ilham membobol rumah tetangganya saat korban sedang tidur. Ia dibantu oleh dua temannya yang kini masih buron. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak jendela dan kemudian mencuri ponsel korban. Kamu bisa, ini sudah berjalan. Lewat jendela, Pak. Sudah itu? Masuk ke dalam. Tokel. Teman dia membantu dan Tokel pakai apa? Pakai pacul, Pak. Berapa rombongan kamu? Berapa orang? Bertiga, Pak. Siapa aja? Mana duanya? Yang duanya udah nunggu di sawah, saya sendiri yang masuk, Pak. Kamu congkel lalu kamu ambil HP-nya. Iya. Ada orang nggak di rumah itu? Ada tidur, Pak. Untuk jumlah pelaku yang berhasil kita amankan yaitu 2 orang. Pelaku yaitu 1 orang penadah dan 1 pelaku kejadian tersebut. Berarti 2 TSK lainnya masih dalam pengejarannya kan? Betul, untuk 2 pelaku lagi masih kita lakukan pengejaran. Ponsel curian tersangka kini disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 teman tersangka yang masih buron. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Peredaran narkotika dan pencurian motor jadi kasus paling menonjol di tahun 2023 di Lampung Tengah. 115 kasus peredaran narkoba diungkap Polres Lampung Tengah dengan 157 tersangka. Sementara untuk kasus pencurian motor sekitar 55% dari total 984 kasus kriminalitas yang diungkap. Data ini disampaikan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Sigit Purnomo pada Sabtu siang saat ekspos hasil pengungkapan kasus sepanjang 2023. Kini masih terdapat 25 tersangka yang ditahan di rutan Mapolres, sementara sisanya sudah menjalani penahanan di Lapas Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti belasan kilogram ganja, sabu-sabu dan belasan motor. Telah menangani perkara sebanyak 115 kasus dengan tersangka yang diamankan sebanyak 150 orang. Sementara itu di Lampung Utara, meski diklaim angkanya menurun, namun jumlah kriminalitas di daerah ini pada tahun 2023 masih menyentuh angka 849 kasus. Sementara pada tahun 2022, angkanya lebih dari 1.000 kasus. Data ini diungkapkan Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rakesna saat menggelar ekspos ungkap kasus selama 2023 pada hari Sabtu lalu. Kasus yang paling menonjol adalah pencurian motor dan narkotika. 458 orang tersangka ditangkap. Ada 4 kategori kelompok kejahatan: konvensional, transnasional, kekayaan negara, dan kontingensi. Tahun 2022 itu ada sebanyak 1.141 kasus, mengalami penurunan 2% menjadi 1.115. Kemudian penyelesaian tindak pidana kita ini naik yang sangat signifikan, yaitu dari 622 kasus di tahun 2022 naik menjadi 849 kasus yang diselesaikan atau 26%. Kemudian jumlah tersangka yang diamankan yaitu ada 458 orang. Di Polres Tulang Bawang Barat, 100 kasus kriminalitas selama 2023 belum terungkap. Dari total 265 kasus, baru 165 kasus yang terungkap dengan total 180 tersangka. Mereka adalah para pencuri motor, begal motor, dan penganiayaan hingga pemerasan. Pada ekspos akhir tahun 2023, Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Daru Istimawan menyatakan akan segera menyelesaikan kasus yang belum diungkap. Pada tahun ini, kasus kriminalitas di daerah ini hanya menurun 2 kasus dibanding setahun sebelumnya. Sementara kasus narkoba selama 2 tahun terakhir tetap di 55 kasus. Untuk rekapitulasi ungkap kasus konvensional tahun 2023, Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat
Ya, yaitu curat ada 28, suras ada 12, curanmor ada 17, aniaya ada 3, kemudian titip ada 3, PPA ada 15, lain-lain ada 10. Untuk memberantas kejahatan jalanan, polisi menghimbau warga tidak takut melaporkan pelaku kejahatan di lingkungannya. Polisi berjanji akan menjamin keamanan dan merahasiakan identitas pelapor. Tim liputan dari Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Barat melaporkan.